welcome back. Balik lagi bersama gua di sini Dimas dan gua Leo. Dan kita sedang ada di salah satu tempat yang keren banget dan ada seseorang yang wah tiba-tiba ada di tengah-tengah nih. Orang spesial. Spesial banget. Pakai telur. Ih, Ledi kenapa? 15 biasa. Oke, dengan siapa? Suryadi. Aduh. Jadi tadi sebelum video ini kalian lihat klip-klip yang luar biasa. Betul. Kita tuh mampir di kantornya Bapak Sur ini. Beliau ini adalah salah satu pebisnis handal. Wow, pebisnis handal. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini ya. Handal yang ada sepasang di masjid suka hilang biasanya. Sendal. Muncrat. Jadi buat profilnya Om Suryadi ini mungkin tadi di awal sudah kita present, tapi kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih sama Om Suryadi ya. Jangan terlalu dalam ya. Mari. Free tapi enak banget. Ya, jadi kita punya beberapa pertanyaan nih Om. Siap. Buat pendengar kita. Jadi selama pandemi ini kan banyak usaha yang sorry to say agak yang susah bergerak, ada yang tutup, ada yang karyawan berkurang. Iya. Nah, gimana menanggapinya? Karena kita melihat nih Om Sur di dunia bisnis cukup kompeten di dunia online kayaknya kan. Betul. Online. Iya. Mirip online kan? Hadis mah hadis. Jadi gimana nih menurut si Om Sur bisnis online untuk di masa-masa pandemi ini gimana? Amazing sih sebenarnya bro. Amazing itu kayak gimana tuh maksudnya? Jadi ya puji syukur juga sih. Maksudnya di dalam situasi pandemi ini saya lah sama tim dapat opportunity lah. Kesempatan ya? Kesempatan ya. Sebenarnya. Tapi ya ini memang bukan yang gue harapin sih sebenarnya, harus di pandemi ini baru dapat opportunity. Tapi memang dunia berkata lain bro. Lain. Ngeri banget kan? ya. Dalam pandemi ini jadi banyak yang membutuhkan alat-alat yang gue jual kebetulan. Karena mungkin orang di rumah bosen ya kan. Jadi aduh gue nggak bisa keluar nih. Terus mesti ngapain nih ya kan. Tiba-tiba muncul hobi baru. Ya kan gitu kan. Iya bener, daripada lu nongkrong-nongkrong harus pakai masker ngomongnya susah. Iya ya kan? bener. Susah. Jadi masker begini. Jadi mendingan kita habisin waktu di rumah gambar mungkin ya. Nah jadi banyak user baru, terus yang tadinya belum beli jadi beli. Terus sekarang juga sekolah-sekolah bro. Iya. Sekolah-sekolah itu kan lagi sekolah online. Iya. Nah Jadi, itu dia tuh. Guru-guru tuh pada pas ngajar tuh ribet ya. Jadi di orang tuh mau gambar, mau tulis, mau bikin buletan apa segala macam, mau mengarahkan ke murid-murid itu agak susah. Nah, jadi daripada dia harus pakai mouse, dia belilah alat kita ini. Apa sih alatnya? Alatnya itu pen tablet, bro. Pen tablet. Singkatannya tuh Penta. Orang sudah Penta dong, bro. Minta. Ya. Pen tablet, tapi pen tablet sendiri pun sebenarnya banyak variasi ya. Banyak. Jadi pen tab itu ada sebenarnya ada pen tab, ada pen dis. Bedanya apa? Pen dis. Dis ya, pen dis. Pen display. Pakai D. Pen display. Pakai D. Jangan sampai nggak pakai D ya. Jangan, bahaya. Pentis. Pen display. Kolor banget, pentis. Jadi kolornya banyak. Jadi pentap itu papan kayak jadi kayak talenan lah kasarnya. Jadi kita gambarnya itu di papan tapi ngelihatnya di monitor. Saya pakai penggantinya mouse lah. Nah, jadi kalau kita pakai mouse kan kita goyang-goyangin kan kita nggak ngeliat mouse-nya, kita ngeliatnya di monitor. Betul. Nah, ada pen disc-nya ini, pen display, dia langsung monitor. Jadi kita gambarnya langsung di monitor. Jadi langsung di sini ya. Bener, iya. Tapi touch and feel untuk pen tablet sendiri sama pen display ini apakah sama kalau kita pakai di kertas atau di kanvas apa sama? Sama bro. Sama. Jadi sensitifnya gitu kan? Betul. Jadi masing-masing merek itu ada namanya pressure. Tekanan ya. Penekanan. Jadi semakin pressurenya semakin tinggi, dia bisa stres biasanya. Biasanya kalau pressure makin tinggi saya stres biasanya. Oke. Gambar. Maaf. Jadi semakin pressure-nya makin tinggi, dia semakin banyak kenal namanya tekanan tangan kita. Oke. Jadi semakin tinggi semakin bagus tabel tipisnya. Jadi contoh nih kalau kita kalau ngomong di kertas sama di kanvas kan beda nih. Iya. Kalau kanvas kita
nyentang itu kan kayak ada tebel menipis gitu. Nah, sama, rasanya sama. Sama, Bro. Ada strawberry, ada coklat, ada vanilla. Makin gila ini gue udah. Jadi memang untuk masuk ke sini tuh kita kayak ngerasain Nggak muat, Bang, kalau kita masuk. Oh iya benar. Maksudnya untuk feel ya, untuk feel kita ngegambar segala lucu macam. loh dia ini. Itu feelnya sama kayak kita ngegambar di kertas atau di kanvas pada umumnya gitu. Kurang lebih Seperti itu ya. Iya. Karena kan feel biasanya kalau untuk ngegambar di something yang beda kayak kita gambar di kanvas, kadang feel suka beda gitu kalau misalnya pindah ke sini. Tapi untuk di pen tablet ini itu feel-nya sama. Sebenarnya kalau dibilang sama, kita berusaha untuk menyamakan karena namanya kaca, namanya papan pasti itu mungkin beda, pasti akan lebih licin sedikit. Tapi memang nggak ada pilihan, Bro. Sekarang semua udah serba digital. Oke. Karena sekarang juga mungkin di di dunia kreatif juga kayak gini-gini juga memang lebih dibutuhkan ya. Benar. Jadi kalau lu mungkin nonton film animasi di layar lebar, itu udah nggak ada yang pakai kertas lagi, Bro. Udah ketinggalan zaman ya. Iya, satu ketinggalan zaman, kedua kerjanya lama jadinya, Bro. Berapa harus scan lagi itu dia. Ini kan langsung tes gitu kan. Oke. Itu kita sekarang tadi kan membongkar tentang bisnis si pen tablet ya kan. Nah, sekarang yang kita mau tanyakan adalah kan pen tablet yang si Om Sur lagi jalan ini adalah rata-rata jualan online. Ya kan? Ya. Nah, online. Ntar editor ada ininya ya. Iya. Nah, selama hadis. Saya koko. Nah, sebenarnya jualan online ini pertanyaannya sebenarnya ada beberapa orang yang tanya ke kita. Siapa orangnya? Ada lah pokoknya. Nah, itu apakah pemerintah... Jangan kompetitor gue ya? Enggak, bukan. Apakah pemerintah mengeluarkan regulasi tertentu nggak di jualan online sekarang? Regulasi? Ya, I don't know. Maksudnya kayak macam... Regulator itu ya? Regulator mau makan nih. Regulasi maksudnya peraturan-peraturan mungkin bayar pajak atau apa atau ada ya, apa kalau gitu. selama itu dijalankan sama pemerintah ya kita ngikut. Ya kan namanya pajak apa segala macam kita harus bayar. Tapi so far nggak ada peraturan khusus banget untuk jualan online, nggak ada ya? Atau gimana? So far kayaknya ada sih, cuman maksudnya tetap ya ujung-ujungnya pajak sih. Seharusnya kita harus ngikutin lah. Maksudnya ini juga buat Indonesia, Bro. Kita buat bangun negara kita juga kan? Iya, nggak ada mereka juga kita nggak ada apa-apa. Kita makan tanah di Indonesia, Pak. Lu makan tanah sekarang? Lu makan tanah? Masih. Ini kita cocok ini. Tanah, Bro. Makan di tanah Indonesia. Oh ya. Makan di tanah Indonesia. Makan tanah tadi dia bilang. Penting juga di tanah Indonesia. Kita harus hargai dong Indonesia. Hargai, Bro. Iya, oke. Apalagi kita sudah merdeka. Pertanyaan lagi nih, pertanyaan. Oke. Belok jauh banget dua-duanya. Itu pacaran asik juga ya? Iya. Nah, kameramen pacaran. Terus seberapa aman ini sebenarnya dunia e-commerce ini? Jualan online ini aman nggak? Aman dari sisi kedua belah pihak sih. Kalau gue ngeliatnya dari sudut pandang konsumen dan sudut pandang si penjual. Iya. Gitu. Kalau dibilang aman sih aman lah. Sekarang kan banyak marketplace, maksudnya yang udah ternama lah. Kita nggak usah sebutkan namanya, yang mungkin TKPD, yang hijau merah. Ya ada hijau merah dan yang lain-lain ya. Maksudnya mereka pihak ketiga yang udah besar, yang sangat kita bisa pakai mereka tuh. Dia nyiapin wadah sampai segitu wahnya. Nah itu sangat terpercaya lah. Maksudnya aman lah. Barang kita belum nyampe, duitnya juga masih ditertahan mereka. Kalau pas barang nyampe justru adanya wadah kayak aplikasi jualan online itu sebenarnya membuat para pebisnis online lebih aman lah ya harusnya ya. Betul, dan itu sangat bantu loh. Kayak mungkin orang dulu masih yang pikir, kita harus punya toko gitu. Nah, toko itu postingnya gede banget. Betul. Sebelumnya lu punya toko kan? Punya. Sampai sekarang juga masih ada kan? Ya, sebenarnya bukan toko sih, lebih ke kantor lah kasarnya. Jadi ya kalau misalnya toko kan banyak orang yang datang apa segala macam. Mungkin untuk kayak stokis aja kali ya. Pernah nggak sih ketika lu ngejalanin bisnis online ini, Om, terus lu di dunia bisnis online ini pernah ketipu kah atau apa segala macam? Ketipu ya? Maksudnya kayak apapun yang merugikan lu dari sisi bisnisnya di online ini. Kalau untuk ketipu sih bersyukur sih belum pernah dan nggak akan pernah harusnya ya. Aneh sih kalau ketipu sih. Iya, karena kan uang masuk dulu harusnya. Nah, ya kan? Yang gua tadi bilang marketplace sekarang kan ada pihak ketiga sebagai pihak ketiga. Nah, itu jauh lebih aman sih. Jadinya transfernya juga jelas gitu loh.
Oke. Jadi kalau misalkan masalah untuk dari sisi sudut pandang pedagang sih itu aman ya. Aman banget. Karena tidak dipungkiri gitu ya di kita nih di Indonesia untuk warganya yang memang sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit mungkin sudah rata-rata beralih ke belanja online ya. Pasti. Dari sudut pandang dari sisi konsumennya masih ada ketakutan loh ketika kita untuk membeli di online itu masih ada ketakutan. Wah ini bener nggak ya apa segala macam gitu. Itu sebenarnya kalau gua tambahin ya Om ya. Kalau kita lihat kita mau beli barang di online shop, itu biasanya tergantung kita lihat tokonya ulasannya. Nah, itu pengaruh kan ya? Sama muka gua. Pengaruh kejual ya kalau kita sebenarnya. Kejual banget, Bro. Jai. Oke. Podcast kita pokoknya opening muka dia terus biar kejual. Mukanya nggak beres-beres. Udah. Lu lihat muka gua. Udah kelihatan. Jadi memang balik lagi sekarang ya maksudnya ini buat teman-teman semua yang nonton. Jadi lu nggak harus takut lagi sekarang kalau misalnya lu belanja online. Cuman ya memang dari lu nya sendiri harus pinter-pinter lah. Lihat ulasan. Betul. Ada beberapa online store kan ada yang dicentang gitu kan kayak centang warna ungu nggak salah atau apa gitu. Iya, ungu kan ya? Ada ungu ya. Iya kan? Teman Pasya pasti itu ungu. Ungu iya. Iya, benar Pak. Sama teman ini. Pasya bukan pacarnya Hendy ya? Tasya. Oh Tasya. Maaf. Masuk aja biar jadi bintang tamu ya kan apa-apa. Terus. Dari gue ini. Boleh. Terus apakah ada standar teknologi untuk e-commerce nggak sih? Nah, maksud standar ekonomi itu gimana? Gua standar ekonomi teknologi. Oh, teknologi. Oh iya, saya salah baca. Standar gue yang bikin ya. Maksudnya lebih kemana nih standar? Enggak gini, contoh. Maksudnya kalau contoh lu mau punya online shop gitu kan. Apakah harus punya tim khusus kah? Satu. Atau kalau lu harus nyetok duluan kah atau apa? Jadi kalau kita mau mulai untuk bisnis online, kita punya standar nggak untuk memulai bisnis online? Sebenarnya tuh base-nya jualan online tuh gampang susah sih sebenarnya. Jadi kalau kita lebih cerdik untuk memilah-milah itu semua, sebenarnya ada caranya semua, Bro. Jadi maksudnya cerdik nih maksudnya kita tuh ngelihat pasar butuhnya apa gitu ya, gitu. Peluang Okay, ya kan. Misalnya ini lagi rame, ya kita kalau bisa keumbar momen itu kita sikat. Berarti lihat opportunity-nya juga ya? Gua lebih banyak ke situ liatnya. Jadi misalnya kira-kira ini marketnya ada terus nih, nggak ada matinya nih, gua sikat. Berarti memang dari kita juga harus pinter-pinter baca opportunity dan peluang juga ya? Pasti dong. Orang lagi podcastin gua kan itu opportunity, Bro. Muncul tadi Pak. Pak. Duri. Duri dalam daging. Gua orang memang udah pinter banget lah. Nyari gua udah cocok banget. Ini perasaan sebenarnya podcastnya yang nge-podcastin siapa sih? Salah. Kita bintang tamu. Iya. Enggak, jadi intinya kita tuh mau coba sharing lah buat orang-orang yang mendengar podcast kita. Kan di luaran kan mungkin susah mau jualan apa. Kita start dari online tuh sebenarnya kayak hampir nggak ada modal kasar. Betul. Bener kan? Kalau misalnya online ini kan ada yang namanya dropshipper. Nah, betul dropshipper. Dropshipper. Jadi lu nggak punya modal, lu mungkin adalah skill, lu bisa lihat opportunity, lu bisa pakai itu, Bro. Betul. Paling mau beli sama gua tinggal kirimin beres. Paling orang tuh ini ya, apa namanya? Administrasinya aja yang harus rapi paling ya. Ya kalau untuk awal-awal mungkin nggak usah rapi-rapi banget lah, ya kan masih 1-2. Tapi kalau makin growth-nya makin bagus ya kita harus dong. Harus prepare kesana juga ya. Iya. Betul. Mungkin suatu saat duitnya udah bisa buat belanja, buat nyetok apa segala macam kita butuh lah maksudnya. Kayaknya dari tadi kita ngobrolin Om Suryadi ini udah bener-bener ahli banget lah dalam bisnis perdagangan online nih ya. Nah pertama ketika lu terjun dari bisnis perdagangan online ini, apakah ada kendala? Maksudnya ngerasain wah kayak susah nih, terus pernah ngalamin kesulitan untuk buat ngembangin dari sisi online-nya, ada nggak sih? Ada banget. Ada banget. Jadi pertama kali gua terjun di bisnis online ini benar-benar gua buta sih. Belum terjun lah sebenarnya. Jadi sekarang udah bisa ngelihat ya? Udah, gua katarak dulunya. Puas banget gua. Pasti gua pikir picek. Kualat ini podcast kualat tapi orang nanya di kata-kata. Ngeri loh. Kembali ke laptop. Oke, siap. Ya. Jadi pertama kali gua mencoba untuk memberanikan diri untuk running on business nih. Oke. Jadi gua buka toko kecil lah di salah satu
mall kecil lah, nggak terlalu besar tapi lumayan rame di Mangga 2. Nah itu rame sebenarnya. Iya. Rame itu mah. Cuman pas waktu gue buka sepi banget bro. Jualannya? Iya, karena siapa yang tahu gua gitu loh. Gua ini siapa, terus gua dagang apa, kan nggak ada yang tahu bro. Betul. Karena pas waktu dulu gua kerja, benar-benar gua tinggalin semua yang dulu. Terus gua langsung kayak gua jualan yang barang yang nggak pernah gua dagangin dulu gitu loh. Jadi pas waktu gua masuk ke dalam gedung itu kayak, aduh, gua mau ngapain ya? Bahkan gua sempet sorry aja nih. Gua pas besokannya mau ke toko, gua bilang sama bini, gua nggak mau kerja, nggak mau ke toko. Hah? Sampai segitunya desperate gue. Karena bini gue nanya, kenapa lu gak ke toko? Gak ada yang dateng, gak ada yang telepon. Terus gue mesti gimana gitu loh. Gue bosen banget di situ gitu loh. Bini gue terus marah gitu loh. Lu udah bayar bro katanya. Lu harus ke toko. Lu kalau nggak ke toko lu mau ngapain? Show must go on lah ya. Nah akhirnya itulah kita coba mainkan di online. Nah dulu tuh tahun online berapa kalau boleh tahu? 2015. Nah mungkin 2015 tuh masih zaman Kaskus bukan? Kaskus ya zamannya itu. Jadi gue mulainya dari situ dulu, coba maksudnya kasih tahu orang di situ sama di Facebook bro sebenarnya. Nah, ya, masanya Om Sur tapi dari awal coba untuk jualan memang langsung jualan begituan apa? Pentablet kayak gini. Iya, pentablet. Jual gituan dulu. Gituan ya. Gituan itu pentablet. Ternyata sekarang bisa gituan menggunakan pentablet. Iya dong, bisa. Lu mau pakai maju mundur. Ngilu loh. Jangan lagi. Tapi sekarang bisnis sudah cukup berkembang ya, nggak cuma pentablet aja kayaknya yang jalanin ya. Alhamdulillah, banyak divisi baru yang gue bangun, ya itu semua karena marketplace sama sosmed. Jadi memang semakin sini ya terus growth, tapi itu pun juga balik lagi sama kerja keras kita ya Om ya. Pasti dong, pasti. Sebenarnya bukan kerja keras, kalau menurut gue konsisten. Ya. Konsisten sama kita eksis. Mucat lagi. Gue gemes sama lu. Lu tahu lu. Lu tempe. Nggak, tapi kan kalau kita di dunia online kita tuh harus update, harus eksis juga, ngikutin harga, begitu kan? Pasti. Yang lebih lucu lagi, Om Sur ini punya satu bisnis kategorinya jualan barang-barang Korea. Aye. Mau lihat kita bedol gitu. Jangan. Jatuh. Lantai nggak goyang, kita yang goyang. tapi ya berarti memang Om Sur ini dari sisi bisnis dia sudah bisa melihat peluang. Sekarang siapa sih? Ya kita walaupun gue juga nggak begitu aye gitu kan ya, tapi banyak banget market yang memang suka banget K-pop lah ya, maksud Korea segala macam. Pasti nggak akan jauh-jauh dari baju-baju K-pop, terus misalnya alat-alat untuk apa namanya ya kayak manggung K-pop lah segala macam. Everything lah is all about K-pop gitu kan. Iya, betul. Itu jadi opportunity dan menurut gua tuh itu pas banget lah. Betul, marketnya gede banget. Iya. Suka-suka banget gitu kan ya. Bapak juga kan bukannya suka ini drakor? Enggak, gua suka. Gua suka tersanjung loh. Kelamaan. Jihan Fahira, I love you Jihan Fahira. Primus, kamu I love you juga. I love you juga. Agnes marah. Gak ada, belum tersanjung gak ada. Oh, Agnes marah Cecep ya? Iya, Cecep. Terus, oke, sekarang karena bisnis online udah cukup berkembang, udah banyak toko-toko online dimanapun. Yang dirugikan siapa sih kalau bisnis online banyak menyebar gitu ya? Ada yang dirugikan nggak? Sebenarnya tergantung kita sih. Kalau kita mau konsisten yang tadi lu bilang, jadi kan banyak pedagang online yang kayaknya nggak bisa cari apa sih yang lebih baik dari gua. Itu yang orang kayaknya sampai sekarang tuh masih yang gua kayaknya harus lebih murah dari dia. Tapi semuanya bukan karena lebih murah sih kadang. Jadi kita gimana sih kita harus build trust ke orang tuh bahwa servis kita bagus loh. Betul, saya setuju itu sih. Nah, jadi lu lebih mahal sedikit pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu bilang kita semua all about the money, kita pasti rugi banget bro. Karena orang situ jual 1 juta, kita 980, dia turunin lagi 970, kita turunin 950. Ya, kan ada beresnya kalau kita perang-perangan masalah harga ya. Betul. Ya. Ada juga kalau kita contoh nih kita nanya, harga bisa turun nggak? Bisa, tapi dijawabnya ntar besok. Itu kan servisnya udah jelek, kita juga udah malas beli sih sebenarnya sih. Karena kalau gue pribadi, kalau gue memposisikan sebagai konsumen, ketika gue sudah trust sama satu, ya anggaplah satu toko gitu ya, udah tidak memperdulikan lagi masalah harga sebetulnya. Betul. Karena ketika servisnya dia bagus, terus fast respon gitu kan ya,
Kalau masalah harga beda 100 atau 200 menurut gua sih masih oke. Nggak jadi problem, kecuali kalau misalnya memang kita baru lihat di misalnya gua mau pilih toko, pasti kita akan melihat dulu yang awal itu pasti harga. Setelah itu baru mungkin ulasan yang gitu. Tapi mungkin kalau untuk awal-awal kita mesti ikut door price ya mungkin ya. Tapi kalau suatu saat kita udah kira-kira udah cukup nih, kayak gue pertama-tama kali memang harus begitu juga bro. Karena kan gue mesti nyari crowd juga kan. Betul. Kalau gue pasang harga mahal, udah nggak terkenal, siapa yang mau beli sama lu gitu loh. Tapi ya kita harus lebih, maksudnya lebih sabar lah. Tapi secara online-nya mainin gimmick juga nggak sih? Maksudnya sekarang kan juga banyak ya gimmick-gimmick. Nggak harus kita nurunin harga, tapi at least misalkan kita masih kasih dia ketika dia pembelian dapat voucher diskon. Oh iya pasti dong, harus dong. Karena semuanya juga nggak selalu melulu tentang turun harga. Kalau kita mau mainin gimmick atau interestnya konsumen ya, main dari sisi voucher, free ongkir. Betul. Kadang kalau bapak beli itu di online kan, harga barangnya berapa, ongkir ya sama harganya. Banget ada kejadian kemarin ya. Gitu kan. Ya memang itu yang gua mau tambahin bahwa gue juga awalnya kan war price, terus lama-lama gue berpikir bahwa war price ini nggak benar nih, gue yang rugi nih. Betul. Nah ujung-ujungnya gue memang kalau jualan pen tablet, kalau dari pabrik datang begini, terus gue lihat oh ini kayaknya harus gue lengkapin dengan anti gores nih supaya nggak gampang tergores kan. Betul. Terus kira-kira apa lagi nih? Oh biar gampang dibawa-bawa gue harus kasih tas. Oke. Nah terus ada satu lagi gue bikinin lagi tuh sarung tangan buat gambar supaya nggak lengket gitu loh. Kalau ini kan kita lengket nih tangan nih. Nah kalau itu pakai sarung tangan bisa lebih halus. Bapak, pertanyaan saya, tangan bapak lengket habis ngapain? Cuci tangan. Oh cuci tangan. Pakai hand sanitizer. Itu lengket juga. Pakai touch pun. Oh bukan. Nggak ada. Nggak masuk touch. Touch plus ya. Iya. Nanti. Gua tahu sih. Oh tahu ya. Iya ada masker ada sanitizer. Terus by the way sekarang kalau orang yang baru mulai pun masih besar nggak chance untuk seperti Om Sur begini nih? Bro, gue rasa ya, yang punya toko tuh masih banyak. Yang belum move on tuh masih banyak. Masih ya? Ya, jadi lu masih bisa fight sama mereka sebenarnya. Sama kita juga. Ya. Jadi nggak ada kata terlambat. Mendingan kita duluan daripada orang lain. Itu aja sih. Karena marketnya menurut gue masih besar sih. Gede banget bro. Masih besar. Gue pertama kali ngisi rumah gua dulu ya, gua sampai beli kulkas, gua sampai beli ini beli itu, semua itu dari marketplace. Ya dong, gua sekarang nggak perlu nawar, gua nggak usah takut ketipu. Udah pasti murah lagi ya, udah pasti murah lagi. Bayar ke marketplace kok. Kalau sampai datangnya, misalnya gue beli kulkas datangnya misalnya cendol, misalnya ya kan? Bapak beli di mana kalau itu? Di lu. Oh di gua. Iya. Gua tinggal komplain, duit gua balik, aman bro. Iya betul. Balik sih enggak lah, cuman jadi deposit lah biasanya kalau begitu. Ya kan bisa cairin. Betul. Iya. Jadi lebih aman lah harusnya sih. Keren. Ya. Jadi gue jadi berminat untuk jual online. Harus dong. Kira-kira apa kalau yang kamu jual ya? Kalau jual online itu Viagra kayaknya lu. Ini. Udah bisa dia ngisepnya. Tadi nggak bisa. Udah bisa dia sih. Ini produk unggulan. Anjay. Belinya di Si Suryadi. Tetap jualannya. Ini dia belinya. Jualan. Everything is all about sales lah. Iya. Gue liat peluang. Anjir, betul. Benar. Oke, karena sudah banyak inilah ya, banyak wejangan-wejangan. Iya. Sekarang butuh wejangan sedikit lagi. Kalau sebagai yang user baru mau mencoba baru di dunia online, coba dikasih tips and trick yang paling standar aja lah, supaya orang bisa ini kayak gue bisa nih. Nah, betul. Gitu. Kira-kira apa? Jadi pertama-tama yang pasti harus tetap semangat bro. Semangat. Oke. Mau di pandemi, mau nggak di pandemi, kita tetap harus semangat satu. Oke. Iya kan. Terus gue selalu barengin itu dengan sabar, niat dan doa. Iya. Itu selalu. Itu kata-kata niat tuh asal muasal kita bikin podcast, Kita guys. bikin podcast kalau masalah niat. Iya. Yang penting niat. Yang penting niat. Iya, betul. Jadi kalau lu nggak ada niat, hanya mau, itu nggak akan jalan bro. Betul, setuju. Jadi lu kalau udah niat, itu lu bisa luas banget artinya. Lu lagi sepi, lu mesti ngapain? Lu udah rame, lu mesti ngapain? Betul. Itu namanya niat bro. Nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Jadi jadinya. memang kita harus tetap improve ketika lu dapetin sesuatu hal yang lu mau awal ya. Dan ya pasti kita akan meminta yang lebih lagi dong. Pasti. Nah, itu dimana lu dituntut harus bisa improve
Pasti. Bener nggak? Betul ya kan? Dan lu nggak pernah boleh nyaman, bro. Nah, ya, itu. zona nyaman tuh yang paling bahaya tuh. Bahaya banget. Kalau zona nyaman lu pasti ya udahlah, gue mau gini aja lah. Iya. Benar-benar. Jadi gue juga selalu memposisikan diri gue jangan jadi orang yang nyaman. Walaupun gue udah dapet apa yang gue mau, gue harus bikin gue gak nyaman lagi. Gue harus cari sesuatu yang baru lagi. Atau konteksnya mengejar impian baru lah, mungkin kayak gitu kali ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya. Berarti saya harus kayak bapak ya, saya bikin nyaman, terus saya cari lagi, bikin nyaman lagi, bikin nyaman gitu. Nah, enggak saya maaf, nggak bercanda ini mah konten doang. Kalau ada boleh saksinya ada 2. WA udah ada kan nomor gue. Siapa? Terus by the way, ini di depan kita nih apa sih Om sebenarnya? Wah, gimmick banget gue. Iya. Jadi tadi dapat info bahwa ini adalah XP Pen tipe G540 Pro. G540 Pro. Ini G540 barang Pro. paling fast moving di XP Pen. XP Pen. Jadi yang paling banyak keluar nih ya? Yes. Sekarang ya? Karena ini memang gua minta sama prinsipal bahwa di Indonesia ini sekarang marketnya gitu ya? Ya, market di Indonesia ini lagi banyak yang butuh pen tablet yang harganya nggak terlalu mahal karena untuk sekolah kan. Ya. Nah jadi walaupun kita ada yang tipe yang lebih kecil dari ini tapi harganya masih lebih mahal. Oh, kenapa? Ya itu dia. Gue bikin ini yang lebih besar tapi lebih murah karena untuk subsidi lah kasarnya buat Indonesia lebih maju. Oke. Karena ini buat ngajar, jadi kita harus kasih yang masuknya the best. ke edukasi ya kalau gitu Betul, ya. betul. Sekolah-sekolah ya. Pricing berapa nih kok? Mungkin buat teman-teman semua. Ini kurang lebih 500.000. Ini 500.000 ya? Iya, 500.000 aja. Ya? Murah banget. Murah lah. Di compare sama brand-brand lain gitu maksudnya ya. Iya, betul. Saya nggak sebut brand apa ya. Iya, betul. Terus ada juga ini yang ada juga yang kecil juga ini ya. Oh, ini yang kecil yang ini 4 inch yang konon katanya. Konon katanya. Gua lihat sih ada. Ini bisa nyolok ke handphone. Bisa. Tapi harus Android ya? Harus Android. Jadi dia nggak bisa di iOS, nggak bisa. baru bisa di Android aja. Jadi kalau kita nggak punya laptop atau nggak punya PC, kita bisa pakai Android kita. Jadi begitu kita punya ide, wah langsung buru-buru, colok langsung gambar. Colok langsung jadi. Iya lain ya. Oke. Ada yang 4 inch, terus ada yang 7 inch juga. Iya, betul. Wah, keren ini. Dan ini buat teman-teman semua nih, di belakang juga kita ada yang besar-besarnya nih. Ini 24 inch ya? Ini yang dibilang tadi namanya Pendis. Oh, ini pendis. Karena ada displaynya guys. Betul. Jadi inch-nya ada berapa inch aja dari start dari berapa yang Pendis ini? Kita ada yang 12 inch, 13,3 inch, 15,6 inch, 22 inch, 24 inch. Berarti paling besar 24 inch ya? Iya. Oke. Sejauh ini yang 50 inch, Pak. Nanti. Ya. Biasanya kalau boleh tahu yang sebesar 24 inch biasanya orang arahnya buat kemana ya? Buat apa? Buat company kah atau buat apa? Kan kalau anak-anak sekolah kan nggak mungkin 24 inch juga kali ya? Ada juga. Oke. Sultan mah bebas. Oh, iya. Yang penting mah. Cing. Iya, Gitu. bisa. Tapi ya kembali lagi sih sebenarnya dibeli itu buat apa kan? Betul. Nah, banyak kan orang-orang yang udah mungkin menghasilkan dan memang penghasilannya udah jauh lebih tinggi untuk beli itu ya. Kenapa nggak untuk upgrade gitu loh. Oke. Balik lagi sama kebutuhan lagi, Pak ya. Betul. Kebutuhan sama ya dana lah. Kalau cukup ya beli. I love you. Sarangnya. Sarang burung. Nah, sama satu lagi ya, mungkin Sarang nanti teman-teman bongo, juga laki. yang lagi nonton tadi di awal review lihat, ini keren banget sih tempatnya. Oh Ini iya. keren Nanti banget kan sih. itu udah ada cuplikan di awal nanti. Ini keren. Ini sangat terdistract oleh alien-alien ini nih. Lu merasa dihakimin nggak sih ya dilihat gitu? Predator ini nih. Apalagi yang alien depan lu tuh. Iya. Begini banget kan? Acang lihat gua aja. Goblok. Ini depannya dong. Muncrat lagi. Jadi pengen terus gede. Tapi memang ini didesain khusus sama lu atau bagaimana? Jadi memang gue salah satu hobis juga dalam mengumpulin namanya action figure ini. Action figure. Nah, salah satunya AVP ini, Alien vs Predator. Karena di rumah udah terlalu numpuk, terus kayaknya bini udah ngoceh, terus ngapain sih lu beli-beli ginian, akhirnya gue bawa kemari. Tapi karena nggak ada rumahnya, akhirnya kita bikin diorama inilah. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi juga ya. Jadi pas orang mau gambar di sini, nggak tahu mau gambar apa gitu, lu bisa gambar ini. Gitu. Oke, ya betul. Sebenarnya yang di behind success story Om Surya adalah istrinya sebenarnya. Istrinya. Iya, karena istrinya terus yang dorong-dorong dia terus sampai jadi sebesar ini sebenarnya. Ada laki sukses di situ ada wanita hebat. Kan tambahin lagu ada drakor punya ya dikit ya. Ya.
Saya bikin sendiri itu. Arab. Yang dipikir kaki 5. Ya. Jadi kira-kira selain tips and trick ada masukan apa lagi kira-kira buat para pebisnis online yang baru mau terjun nih. Selain tips and trick tadi yang harus semangat, sabar, atau sekarang kira-kira harus inilah punya duit inilah ya. Kalau buat gue sih malah duit nomor 2 sih. Oh iya. Iya dong. Gue jalanin ini juga boleh dibilang duit gue nomor 2 kan lah. Yang penting ini nih. Rambut. Rambut. Ini nih. Kulit di dalam sini. jadi gue juga ada teman satu baru ngobrol, dia ngomong begini bro. Jadi zaman sekarang nih, orang kalau udah punya duit, yang didandanin tuh leher ke bawah. Iya betul. Bener banget tuh. Bener banget tuh. Bener banget. Betul kan? Betul. Nah yang di atas leher ini kayak kacamata ya mungkin adalah dikit topi ya. Tapi yang di dalam ini nih kita jarang banget kita memperkaya itu. Nah, ini benar banget nih kata-katanya. Nah, jadi sewaktu kita memperkaya ini, otomatis kita pasti akan bisa lebih maju lah, bro. Maksudnya kita bisa lihat peluang. Right, benar. Betul. Jadi itu penting banget. Jadi kalau pas waktu lu udah dapet ini, jalankan aja, bro. Dapat ide, dapat gagasan. Karena kalau ketika kita sudah bisa mendandani isi kepala kita, yang bawah pasti akan ngikut. Pasti. Ya. Pasti. Yang bawah pasti akan ngikut. Apa tuh yang bawah ikut? Yang itu bro, yang segini bro. Jempol kaki. Jadi intinya juga, jadi ya kita jangan terlalu kadang kan kita suka ini gue baju segala macam, sedangkan yang atas kita Nah itu dia, kita suka lupa. Betul. Ya pokoknya ingat ya guys, kita tuh harus satu, sabar, fokus, sama niat, bawain doa. Yang terakhir kita tuh harus tetap terima sesuatu yang baru terus, jangan puas di posisi itu aja. Betul. Ya kan? Iya. Nggak ngerti nanya. Ya. Gampang. Kalau ngerti. Kadang di kita tuh yang sulit itu tuh adalah bertanya, Pak. Kadang kita suka malu untuk nanya. Ya. Itu namanya gengsi. Kalau kata kebanyakan gitu, Pak. Kalau kata guru gue dulu, malu bertanya sesak napas. Iya. Guru lu berat atau gimana? Lagi asma kali. Oke, kalau gitu, terima kasih nih. Sama-sama bro. Untuk kiat-kiat dan petuah-petuahnya dari jangan ya kan? Ujangan dari Om Sur. Mudah-mudahan buat teman-teman semua dengan nonton ini kalian juga bisa termotivasi untuk memulai berbisnis gitu ya. Dan thank you banget nih atas waktunya, kita udah bisa boleh datang ke istananya. Betul. Thank you banget. Yang keren banget ya kemarin soalnya Leo. Wah ini tempatnya keren, emang iya keren sih gue bilang gitu kan. Wah kita bener di sini. Iya. Kenapa baru sekarang datangnya? Kan lu janjiannya sekali. Dari dulu. Oh iya, podcastnya baru Pak. Tapi gue lihat lo orang. Thank you Om. Jadi jangan lupa follow Instagramnya, apa nama Instagram di toko ini? Sie Suryadi. Instagram sendiri? Itu dia. Oh itu dia. Oh bareng ya kalau gitu ya. Gue selalu pakai Instagram pribadi. Biar orang semua bisa ngeliat gue apa adanya. Gue bukan penipu, lu bisa ngeliat sehari-hari gue apa, dan lu orang good banget ini. Setuju. Jadi orang ketika dia nge-searching ini dan melihat langsung orangnya, ini orangnya, itu membangun trust juga ya. Betul. Itu membangun trust juga ya. Dan jangan lupa juga follow di Facebooknya juga ya. Iya. Ada Facebooknya. Facebooknya apa? Sie Suryadi juga. Oh iya. Konsisten orangnya. Konsisten. Ya, dan jangan lupa follow Instagram gue di Luke Leo. Follow Instagram gue juga di Mas G Prananda. Dan jangan lupa follow Instagram bcl.collab. Oke, kalau gitu thank you, kita Om. sudahi saja hari ini. Terima kasih Om atas waktunya gitu ya. Kita bakal main-main lagi sini lah nanti ya. Semangat terus. Ya, gue Dimas pamit. Gue Leo pamit. Gue juga pamit. Bye bye.